Dalam kehidupan sehari-hari, konsisten adalah hal yang penting untuk dilakukan. Soalnya, konsisten ini dapat membuahkan yang namanya integritas, yang membuat kita bisa dengan mudah meraih apapun yang kita inginkan, mulai dari kesuksesan lah, atau mungkin kebahagiaan. Sebenarnya, konsisten itu apa sih? Oke, mari kita pelajari sama-sama mengenai konsisten, mulai dari pengertian, manfaat, hingga cara melatih agar kita bisa konsisten. Oke, stay at Hitterbird. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsisten artinya tetap, tidak berubah-ubah, selaras dan sesuai. Kata ini berasal dari bahasa Inggris yaitu konsisten yang artinya kokoh atau berdiri tegak. Untuk saat ini, konsisten bisa diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya perubahan. Artinya apa? Perbuatan yang kita lakukan ini selalu sama setiap harinya. Lalu, apakah dengan kita konsisten, kita dapat memunculkan manfaat atau dampaknya? Oke, dengan memiliki sikap konsisten, kita akan menemukan beberapa manfaat, di antaranya menumbuhkan motivasi dan produktivitas. Sikap yang konsisten dapat mendorong motivasi untuk terus bertahan melakukan pekerjaan hingga akhir. Akibatnya, kamu akan merasa bersemangat menyelesaikan satu pekerjaan demi pekerjaan lain hingga semuanya selesai. Konsisten akan membangun ekspektasi terhadap dirimu sendiri. Dengan itu, kamu akan mencari cara-cara baru untuk terus bertahan, menyelesaikan pekerjaan hingga akhir. Meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kamu termotivasi, otomatis kepercayaan dirimu akan terus meningkat. Kamu dapat lebih mengandalkan dirimu sendiri dan percaya pada setiap keputusan yang kamu ambil. Apapun pekerjaanmu saat ini, kepercayaan diri adalah hal yang penting untuk dimiliki. Mereka yang yakin dan percaya pada kemampuannya sendiri akan mudah diandalkan orang lain. Meningkatkan reputasi. Karakter konsisten dapat membuat kamu lebih menonjol dan dikenal. Konsisten meningkatkan personal branding. Orang-orang yang melihat bahwa kamu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik sampai akhir, membuatmu menjadi lebih baik. Kesalahan bukanlah hal yang bisa dihindari. Bahkan orang-orang hebat pun masih melakukan kesalahan. Meski begitu, dengan terus konsisten belajar dari kesalahan, kamu akan jadi dirimu yang lebih baik dari sebelumnya. Konsisten ini bisa kita terapkan dalam beberapa aspek. Dalam hal ini, aku bakal ngebahas konsisten terhadap ucapan dan konsisten terhadap keputusan. Kita akan mulai dari konsisten terhadap ucapan. Konsisten terhadap ucapan berarti apa yang diucapkan sesuai dan selaras dengan apa yang dilakukan. Antara ucapan dan perbuatan tidak ada kontradiksi dan perbedaan. Artinya, yang sudah dikatakan pasti akan dilakukan. Tidak ada janji yang diingkari. Apabila kamu sudah janji untuk mabar dengan temanmu, artinya janji itu harus ditepati. Oke, beralih ke konsisten terhadap keputusan. Konsisten terhadap keputusan berarti tindakan yang dilakukan selaras dengan keputusan yang diambil. Hal ini berarti kamu berani bertanggung jawab dengan keputusan yang telah kamu buat. Sebagai contoh, kamu memutuskan untuk tidak lanjut kuliah dan memilih untuk langsung bekerja. Kamu harus terus konsisten terhadap keputusan itu. Konsisten dalam hal ini berarti kamu harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensi dan keputusanmu ini. Lantas, bagaimana cara melatih dan menumbuhkan konsisten yang tepat? Aku ambil dari e-book Sukses Itu, karya Gudarko Bangkit. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk melatih konsisten. Mulai dari yang pertama, sedikit demi sedikit tapi pasti. Kebiasaan dalam membangun sikap konsisten harus dibangun sedikit demi sedikit, namun terus-menerus dikerjakan. Jangan terlalu memaksakan diri, karena hal itu malah membuatmu tidak enjoy dalam menikmati setiap prosesnya. Sejatinya, melatih konsistensi secara terus-menerus, kamu sedang membangun hal yang konsisten. Dengan melakukan konsisten setiap harinya, itu akan menjadi kebiasaan. Gunakan skala prioritas. Dalam melatih konsisten, kamu bisa menggunakan skala prioritas. Prioritas adalah mendahulukan hal yang penting namun belum mendesak, sebelum akhirnya berubah menjadi mendesak. Dengan menyusun skala prioritas, kamu akan lebih konsisten dengan apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu hasilkan. Berani tantang diri. Tanpa adanya keinginan dari diri sendiri, kebiasaan konsisten tidak akan bisa terbentuk. Kamu harus berani menantang diri sendiri, keluar dari zona nyamanmu, dan mulai melakukan kebiasaan secara baik, secara konsisten. Beri self-reward. Terakhir, setelah kamu berhasil konsisten dalam melakukan sesuatu, jangan lupa untuk beri sedikit penghargaan dan apresiasi pada dirimu sendiri. Hal ini tanpa sadar akan mendorong kamu semakin semangat dalam menumbuhkan karakter konsisten. Kesimpulannya,
Konsisten tidak bisa kita lakukan secara instan. Perlu dedikasi, waktu, dan keinginan yang kuat untuk melakukannya. Konsisten inilah yang menjadi fondasi agar apapun tujuan yang ingin kamu raih bisa terwujud. Pernah dengar nggak? Orang yang pintar akan kalah dengan orang yang konsisten. Maksudnya, percuma pintar kalau dalam mengerjakan suatu tugas hanya dilakukan sekali. Berbeda dengan orang yang konsisten. Dia akan terus tekun dalam mengerjakannya hingga ia mencapai tujuannya. Dalam konsisten, diperlukan yang namanya latihan. Ya, latihan ini kita hanya perlu melakukan target yang kita tentukan secara terus-menerus hingga tercapai. Ingat, bukan kesempurnaan yang membuat kita latihan, tapi latihan itulah yang membuatnya terlihat sempurna. So, buat kalian yang sedang dalam tahap ingin mencapai tujuannya, harus dibarengi juga dengan tindakan. Jadi semangat ya. Mungkin yang terakhir kalinya kalian lihat channel ini. Jadi, mari bersama kita ubah hidup ini. Salam self-improvement. See you in the next education.